Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali hari yang baru dengan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, jangan mudah menghakimi, diambil dari Roma 14 ayat 3 sampai 10. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebut saja namanya Peter dan Mary. Dua sejoli ini belum lama berpacaran. Namun hubungan mereka harus mengalami ujian terkait suara-suara yang menyatakan ketidaksetujuan akan hubungan itu. Beberapa orang menganggap Mary terlalu baik untuk berpacaran dengan Peter yang dikenal memiliki karakter pemarah dan kasar. Namun Mary tetap yakin untuk meneruskan hubungan tersebut karena ia lebih mengenal Peter. Bagi Mary, Peter tidak seperti apa yang orang lain katakan. Peter sudah lebih sabar dan belajar bersikap lembut setelah mengenal Mary. Paulus menasihatkan orang percaya agar tidak mudah menghakimi orang lain. Setidaknya karena 3 alasan berikut. Pertama, kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita hakimi. Kedua, Allah berurusan dengan setiap orang menurut caranya. Ketika seseorang jatuh, Allah sanggup membuat orang tersebut tetap berdiri dan bangkit. Alasan lainnya adalah penghakiman biasanya cenderung keliru karena didasarkan pada pengamatan, asumsi, atau kesimpulan pribadi. Jarang sekali orang melakukan cek dan recheck dari berbagai aspek sebelum menilai orang lain. Yang lebih sering terjadi adalah menilai secepat mungkin, tak peduli penilaian itu salah.
Setiap kali keinginan untuk menghakimi menggoda kita, ingatlah akan nasihat yang firman Tuhan berikan. Bila perlu, bawalah dalam doa sebelum kita melontarkan ucapan atau menulis sesuatu yang bersifat menghakimi sesama. Siapa tahu penilaian kita berubah setelah Allah menolong kita untuk melihat dan menilai dari perspektifnya. Penilaian dari Allah tak pernah keliru. Ia berharap agar kita belajar dari cara Dia menilai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Janganlah kami belajar menghakimi satu sama lain, karena itu belum tentu benar. Ampuni kami Bapa bila kami beberapa kali menghakimi teman-teman kami tanpa lebih dulu membawa dalam doa. Kami percaya hal ini akan menimbulkan kesalahan yang lebih besar. Kami berjanji Bapa, mulai hari ini apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, kami akan bawa dalam doa untuk orang-orang yang kami kenal, sehingga mereka pun bisa bertumbuh menjadi lebih baik, dan kami juga belajar memandang dari kacamata Tuhan. Biarlah kami menjadi komunitas yang sehat, saling membangun dan bertumbuh bersama. Kami bersyukur ada kasih di dalam hati kami untuk tidak saling menghakimi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.